Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Pramudita. Saya dari kelas Sosiologi A angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan satu materi mengenai bela negara. Baiklah, langsung ke materi. Saya akan menjelaskan mengenai bela negara. Bela negara. Bela negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga berhak, wajib, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, berdasarkan pasal 27 ayat 3 ini, apa sih yang dimaksud dengan bela negara ini? Saya akan menjelaskan. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya kewajiban dasar manusia, tetapi merupakan kehormatan bagi warga negara sebagai wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bangsa dan negaranya. Bangsa negara Indonesia ini mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Kenapa seperti itu? Karena di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, jadi bagi bangsa Indonesia, perang itu memang harus dihindari, karena perang merupakan salah satu jalan terakhir yang dilakukan jika semua usaha yang dilakukan dalam penyelesaian masalah secara damai tidak berhasil. Jadi, kalau semua upaya-upaya sudah dilakukan, upaya bela negara sudah dilakukan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, maka peranglah yang akan maju. Lalu, sebagai warga negara yang baik, pantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan menghormati bangsa, menghindari dari ancamannya tentang hambatan dan gangguan yang sering dikenal dengan ATHG. Apa itu ATHG? ATHG adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ATHG adalah satu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Darji Darmo Diharjo. Darji Darmo Diharjo mengatakan bahwa di Indonesia, pembela negara dilandaskan doktrin keamanan nasional dan berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu menyesuaikan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya. Dan yang kedua, menurut Sunarso, bela negara mengandung 4 hal esensial yang harus dibela, yaitu yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang ketiga, ketuhanan atau keutuhan wilayah dan yudikasi nasional. Dan yang keempat adalah nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo Yusgiantoro, membela bangsa dan negara bisa ditumbuhkan melalui pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Karena bela negara merupakan sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga untuk menumbuhkan sikap bela negara bisa melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan terus-menerus. Hal ini tersebut agar pelatihan dalam pembunuhan sikap bela negara bisa berhasil secara maksimal. Itulah pemaparan dari beberapa para ahli. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini mengenai bela negara. Secara garis besar, upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia secara naluri akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang asing. Spektrum bela negara ini sangat luas, yang paling halus hingga yang paling kasar. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara, sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran bangsa dan negara, yakni pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam pelaksanaan bela negara, seseorang wajib atau bisa melakukan baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa kita. Sementara pembelaan negara non-fisik adalah semua usaha yang menjadi bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah negara dan bangsa serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada negara kita. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, ada berbagai bentuk-bentuk bela negara. Dalam salah satunya, bentuk penyelenggaraan usaha dalam bela negara, seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suku, rela atau secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi, bentuk bela negara di lingkungan kita. Nah, seperti apa sih? Kita kan mengatakan bentuk bela negara di lingkungan kita. Seperti apa sih bentuk bela negara di lingkungan kita? Yang terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Misalnya di lingkungan masyarakat, kita ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. Terus kita ikut serta mengatasi kerusakan masalah komunal. Keamanan rakyat, berpartisipasi langsung di bidang keamanan dan pertahanan sipil, yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok. Dan contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kita sendiri. Misalkan kita menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Kita membantu keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekitar kita. Terus kita akan sadar tata tertib atau peraturan dalam keluarga kita untuk menerapkan salah satu ciri bela negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih saya selaku mahasiswa dapat mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara ini. Menurut saya
Sebagai generasi muda Indonesia, dalam upaya bela negara diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, atau menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan kontrnarasi terhadap paham-paham radikal. Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi saya sebagai mahasiswa bisa melakukan bela negara dengan cara lain seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks, dan kebencian kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar saya, dan menumbuhkan sikap bertoleransi yang tinggi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berpartisipasi mengharumkan nama bangsa di Indonesia, serta menjaga nama baik negara dan bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, juga kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengambil atau mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara-negara maju yang ada di seluruh dunia. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk mencapainya sebuah negara yang ideal. Namun, dalam pelaksanaannya nanti tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak mulia. Supaya semua hal ini terwujud, peran mahasiswa sangat-sangat penting adanya, terlebih sebagai untuk membantu bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Maka dari itu, intinya mahasiswa harus memiliki sikap kritis terhadap dinamika pemerintahan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemerintahan, mahasiswa harus berani untuk mengkritik dan memberikan saran untuk yang lebih baik. Karena mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.